Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Febrian X-Rere. Sebelum kita ke jalan ceritanya, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan komen ya bosku. Terima kasih. Bab 3645 dan bab 3646. Ketika Ye Chen berbicara tentang kebaikan istrinya, anggota kelompok anggunan keluarga Ye merasa bahwa Ye Chen sangat tidak tahu malu hingga ekstrim. Namun ketika Wan Pujun bekerja sama dengan Ye Chen untuk bernyanyi dan berdamai dengan cara ini, mereka semua ketakutan dan hampir jatuh ke tanah. Kata-kata Wan Pujun membuat mereka memahami kebenaran dasar, yaitu jika Ye Chen kejam membunuh mereka, Wan Pujun pasti akan melakukannya. Apalagi untuk organisasi tentara bayaran yang berakar di luar negeri. Seperti Wang Longdian, mereka tidak memiliki konsep hukum sama sekali. Jika mereka pergi ke daerah yang dilanda perang, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Akibatnya, sekelompok orang tidak tahu siapa yang pertama kali memulai, dan mereka berlutut di tanah satu demi satu memohon, "Ye Chen, kami lebih rendah dari babi dan anjing. Tolong beri kami kesempatan lagi. Mulai sekarang, kami akan setia kepada keluarga Ye. Bahkan jika langit runtuh, kami tidak akan lari. Ye Chen, bagaimana kamu berangkat dengan kami? Kami bersedia mengakui dosa kami dan dihukum. Hanya meminta Anda untuk melihat bahwa semua orang adalah klan yang sama. Tinggalkan kami seekor anjing, dan di masa depan kami juga bisa membuat penebusan untuk keluarga Ye." Ya, Ye Chen lagi pula semua orang dari ras yang sama. Mereka lahir dari akar yang sama. Jadi mengapa kita terlalu cemas? Bahkan jika kita membuat banyak kesalahan, kita hanya pemalu, serakah, dan takut kematian, dan kami tidak perlu menyakiti keluarga Ye. Hatiku, aku juga memintamu untuk memaafkan kami kali ini. Melihat air mata orang banyak, Ye Chen berkata dengan ekspresi muram, "Karena mereka semua dari klan yang sama, bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan hidup Anda. Tetapi Anda harus terlebih dahulu pergi dari sini 3 langkah dan 1 busur untuk mendaki Gunung Yeling. Kepada saya, setelah leluhur keluarga Ye bertobat, saya akan mempertimbangkan apakah Anda membuka pikiran saya kepada Anda." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Dengarkan aku. 50% pertama tidak akan dihukum untuk saat ini, tetapi 50% kedua akan berlutut selama 24 jam setelah naik." Begitu kata-kata ini keluar, seorang anggota anggunan keluarga Yi berseru dengan penuh semangat, aku merangkak sekarang." Setelah selesai berbicara, dia segera membenturkan kepalanya ke arah Gunung Yeling, lalu berdiri, mengambil 3 langkah, memukul dan berlutut di tanah, dan menghancurkan yang lain. Melihat ini, yang lain bergegas untuk mengatakan, "Aku juga mengetuk, aku juga ikut." Untuk sementara, semua orang menjadi gila, membungkuk ke arah Gunung Yeling dengan 3 langkah dan 1 busur. Ye Chen meminta para prajurit istana Wanlong untuk menatap orang-orang ini untuk mencegah mereka menyelinap dan tergelincir. Jadi dia mengabaikan orang-orang ini dan menginjak Gunung Yeling sendirian. Di Gunung Yeling saat ini, geng keluarga Ye masih berlutut dengan jujur. Melihat Ye Chen kembali, semua mata dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Tuannya tertidur lagi. "Kemana saja kamu?" Pada saat ini, saya juga berada di gunung. Melihat Ye Chen datang, buru-buru menyapanya dan bertanya kepadanya, "Chener, semuanya berjalan baik di Eropa Utara?" "Saya telah melihat berita bahwa Ratu Eropa Utara telah resmi mengumumkan penghapusan Orli itu. Melalui suksesi tahta, dia juga mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan tahta kepada Helena dalam 3 hari. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Sisi Nordik telah diselesaikan. Setelah Helena naik tahta, keluarga Ye akan secara resmi mengembangkan kerjasama bisnis dengan keluarga kerajaan Nordik. Pada saat itu, saya akan mengirim tim bisnis untuk berbicara dengan Helena." Penatua Ye berkata dengan kekaguman, "Chener, dalam waktu sesingkat itu, Anda dapat mengubah tahta Eropa Utara dan mengubah seluruh pola keluarga kerajaan Eropa Utara. Saya khawatir hanya Anda di dunia yang dapat melakukannya." Ye Chen tidak menganggap serius sanjungan lelaki tua itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Keluarga kerajaan Nordik akan menjadi jembatan bagi keluarga Ye untuk memasuki Eropa di masa depan.
Oleh karena itu, kerjasama yang relevan harus dipromosikan dengan cepat dan diimplementasikan dengan cepat. Harus ada, tidak ada perubahan dan dalam perjalanan ke Eropa Utara ini. Kita tidak dapat bekerja sama dengan manajer profesional, kita masih membutuhkan anggota langsung keluarga Y untuk menunjukkan perhatian mereka. Jadi kita harus memilih orang yang cocok. Penatua Y mengangguk lagi dan lagi. Itu wajar, Jenner. Apakah Anda pikir Anda akan pergi ke sana secara pribadi, atau saya akan pergi ke sana untuk Anda? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, bagaimanapun juga, Helena adalah seorang gadis muda. Saya khawatir akan ada kesenjangan generasi ketika berkomunikasi dengan Anda. Ye Changming yang berlutut di antara kerumunan buru-buru menawarkan diri dan berkata, Jenner, atau lepaskan aku. Helena dan aku juga akrab. Selain itu, bukankah kamu membiarkanku berlutut di sini selama 3 hari? Aku punya 2 hari lagi sudah berakhir. Ye Chen menatap Ye Changming dengan ekspresi menyanjung dan sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu niat Ye Changming, tetapi untuk memanfaatkan waktu yang untuk menyenangkan dirinya sendiri dan juga memanfaatkan waktu untuk memiliki tempat di keluarga Ye-nya sendiri. Namun dia benar-benar tidak bisa memiliki kesan yang baik tentang Ye Changming. Meskipun dia melakukannya dengan cukup baik kali ini, Ye Chen tidak berencana untuk memberinya kesempatan begitu cepat. Pada saat ini, dia melihat ipar perempuan Ye Changxiu yang berada di samping lelaki tua Ye, dan dia berkata, Kakak, tolong bawa tim bersamamu sebentar. Kamu dan Helena juga harus saling mengenal. Ye Changxiu berkata tanpa dasar. Jenner, saya telah menghabiskan sebagian besar tahun sebagai suami dan anak, dan jarang berpartisipasi dalam kegiatan komersial. Untuk hal sebesar itu, saya khawatir saya akan diseret turun. Ye Chen berkata dengan serius, saya membiarkan Anda pergi hanya untuk menunjukkan ketulusan saya atas nama keluarga Ye. Rincian kerja sama khusus akan diselesaikan oleh tim manajer profesional kami pada waktu itu. Dan harus ada tim manajer profesional mereka di kerajaan. Pihak keluarga kami terhubung di sini. Meskipun Helena adalah Ratu Eropa Utara, bisnis sebenarnya mungkin hanya keputusan dan detailnya tidak terlibat. Jadi kita saatnya tiba. Anda akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan Helena dan sisanya akan diserahkan kepada manajer profesional dari kedua belah pihak. Satu tim sudah cukup. Ketika Ye Changxiu mendengar ini, dia akhirnya santai mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan membawa tim manajer dalam perjalanan. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu aku akan bekerja keras. Ye Changming tampak tersesat saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia adalah objek yang paling cocok. Lagi pula, bahkan jika dia sudah menikah selama bertahun-tahun, dia tidak menganggur selama bertahun-tahun. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bisnis. Hampir semua waktu dia berpengalaman. Tetapi dia tidak berharap Ye Chen memberikan kesempatan ini kepada adik perempuannya, yang memiliki sedikit pengalaman bisnis. Ye Feng yang berlutut di samping Ye Changming memiliki ekspresi yang lebih jelek. Dalam hatinya saat ini, dia sangat tertekan untuk mati. Sial, Helena awalnya adalah tunanganku. Sekarang dia akan menjadi Ratu Eropa Utara. Jika kontrak pernikahanku dengannya masih berlaku, bukankah begitu kerajaan Eropa Utara? Duke, sial. Aku tahu Ye Chen memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku harus berlutut dan menjilatnya saat aku merenggut kepalaku. Bagaimana aku bisa mencibir padanya begitu aku bangun? Sialan, buta mata, kata. Ayah Ye Feng Ye Changkong bahkan lebih tertekan. Dia berpikir dalam hati, saya hampir menikahi Ratu Eropa Utara sebagai menantu perempuan. Tetapi sekarang menantu perempuan saya melarikan diri. Saya akan tinggal di sini selama 3 tahun. Benar kan?